Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena sampai dengan detik ini kita masih diberi kesempatan sehingga kita masih bisa berkumpul bersama, bertatap muka dalam suasana kekeluargaan dalam rangka menjalankan kewajiban kita, yaitu sholat isya, dan insya Allah akan dilanjutkan dengan sholat tarawih berjamaah. Hadirin jamaah sholat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah Arab mengatakan, unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Ya alhamdulillah, di masjid ini bagaimanapun sudah dari tahun ke tahun kita sudah ada program kultum, dan semua generasi kita yang dari pesantren dan anak-anak sekolah kita beri kesempatan untuk kultum. Jadi jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah isi atau apa yang dibicarakan. Nah, karena manusia sifatnya itu al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia, yang namanya manusia tidak luput dari salah atau lupa. Jadi ini sifat manusia yang sudah dari dasarnya seperti itu. Jadi dengan kultum adalah kita untuk mengingatkan, saling mengingatkan. Allah berfirman, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Berilah peringatan, karena peringatan itu sangat bermanfaat, sangat berguna bagi orang mukmin. Analoginya sederhana. Orang yang sudah kita beri peringatan saja sudah setengah mati, apalagi yang tidak diberi peringatan. Maka ini akan semakin lalai. Maka kami tidak bosan-bosannya setiap malam memberikan peringatan kepada kita semua. Mungkin ada yang lupa. Tetapi bukan itu. Pada malam hari ini kami coba mengangkat bagaimana judul kultum, yaitu perusak daripada puasa, perusak-perusak puasa. Yang pertama, kata para ulama, yang pertama adalah kita beramal tanpa ilmu. Jadi kalau seseorang beramal tanpa ilmu, maka rusak semua amalnya. Contoh sederhana, misal bagaimana kita belajar atau mengkaji bagaimana rukun puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa. Jadi ini ilmu-ilmu yang membekali, membentengi kita. Dengan ilmu itu insya Allah kita berpuasa sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dan kalau sudah sesuai, insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang bikin merusak pahala itu sendiri adalah berpuasa tapi tidak sholat. Bagaimana mungkin seorang muslim dia berpuasa tapi tidak sholat? Padahal sholat ini adalah as-sholatu imaduddin. Sholat ini adalah tiang agama. Bahkan sholat itu, kalau kita analogikan dalam matematika, itu nilainya 1. Sedekah nilainya 0. Puasa nilainya 0. Haji, zakat, itu 0 semua nilainya. Karena apa? Walaupun orang beramal 1 miliar pun, tapi tidak sholat, insya Allah
amalan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun dengan puasa. Kalau yang pokoknya tidak dikerjakan, dalam ibarat Islam itu sholat yang paling utama. Bahkan sholat itu pun dalam keadaan bagaimanapun itu masih diwajibkan. Walaupun sudah sakit mau mati. Tidak bisa berdiri dengan berbaring, tidak bisa berbaring dengan isyarat dan seterusnya. Inilah saking wajibnya ibadah sholat. Maka sangat ironis sekali apabila kita berpuasa tapi tidak menjalankan sholat. Dan yang ketiga, perusak puasa adalah kita pelit dengan harta kita. Padahal di bulan Ramadan ini dianjurkan kita untuk bersedekah. Karena apa kata Rasulullah? Siapa yang memberi buka, memberi makan kepada orang berpuasa, maka pahalanya tidak dikurangi sedikit pun dari orang yang berpuasa. Ya mungkin kita tidak bisa memberi makan, mungkin ya minimal aqua untuk berbatan atau kurma. Jadi ini saya lihat mungkin di tempat kita ya masih jarang sekali orang-orang muslim yang berlomba-lomba untuk mencari pahala daripada Ramadan. Dan yang keempat hadirin yang merusak pahala puasa yaitu masih menjalankan maksiat. Nah, jadi puasa terus, sholat terus, tapi maksiat jalan terus. Jadi maksiat itu bukan hanya kita ibaratnya maksiat yang besar seperti minuman keras atau berzina, mencuri, tapi maksiat-maksiat yang merusak pahala itu sendiri. Mungkin kita nonton atau berbicara yang tidak berfaedah ya. Seharian hanya main internetan ya, nonton konten yang tidak bermanfaat. Jadi ini salah satunya adalah merusak daripada pahala puasa itu sendiri. Nah, mudah-mudahan ke depan ini kita bisa menghindari itu semua sehingga puasa kita benar-benar ikhlas, benar-benar bersih ya, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya mungkin kita lebih bersemangat lagi karena malam ini saya lihat banyak wajah-wajah yang kurang ceria ya. Mudah-mudahan ke depannya insya Allah kita lebih ceria, lebih semangat. Insya Allah ya. Ya mungkin itu saja yang kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.